our country went bankrupt. Berlatar pada tahun 1997, cerita diawali dengan sebuah narasi tentang krisis moneter yang terjadi di Korea Selatan, sehingga dalam kebangkrutan itu, para penduduk memilih untuk pindah ke negara lain demi bisa mengubah nasib, berharap bisa hidup lebih enak. And my family moved far away. Dan kisah akan berfokus pada salah satu keluarga kecil dari seorang pria bernama Kohei, di mana ia, ayah dan ibunya pergi ke negara Kolombia, lebih tepatnya Bogota, untuk mengadu nasib di tempat tersebut. Sekeluarnya dari bandara, mereka langsung memasuki taksi untuk pergi menemui seseorang yang si ayah kenal. Namun tepat ketika taksi yang mereka tumpangi berhenti di stopan, ada seorang pencopet juga berhenti tepat di samping mobil taksinya, sehingga Kohei pada akhirnya hanya menjadi tontonan orang lain yang tampak tak peduli satu sama lain. Yang di tengah rasa frustasinya itu, ada seekor anjing menggonggonginya seolah ingin memperlihatkan sesuatu yang ternyata singkat cerita, sampailah mereka di tempat rekan si ayah ketika dulu masih menjadi seorang prajurit, karena ternyata rekan si ayah yang bernama Park adalah prajurit junior yang sudah puluhan kali si ayah selamatkan hingga bisa hidup sampai saat ini. Dan setelah pulang dari medan perang, Park yang sangat berterima kasih pun menjanjikan sesuatu kepada si ayah untuk mendatanginya jika dia sedang berada dalam kesulitan. We're brothers in arms. We fought together, didn't we? I almost died because of you. Remember? Bagaikan kacang lupa kulitnya, Park seolah tidak mengingat janji yang sudah dia buat dengan si ayah. Bahkan ketika si ayah sampai ke rumahnya, dia merasa enggan untuk menerima dan mengurusi ayah yang menurutnya mungkin tidak akan berguna. I'll just kill you. This isn't South Korea. Setelah melewati fase memohon dan mengemis, pada akhirnya Kohei sekeluarga dibawa ke jalanan untuk melihat beberapa wilayah yang memang dikuasai atau merupakan distrik orang Korea, di mana Park menjelaskan jika dia adalah ketua dari sindikat perdagangan, di mana setiap orang Korea yang mau berdagang harus meminta izin kepadanya terlebih dahulu jika mereka ingin mendapatkan barang dagangan dengan mudah, karena jika tidak, maka mereka harus berjuang seorang diri, yang hal itu akan sangat sulit dilakukan karena saat ini mereka sedang hidup di negeri orang lain. But what was true was that he was successful here in Bogota. Sesampainya di toko milik istri Sersan Park, si ayah langsung diperkenalkan dengan istrinya. Park berharap mendapatkan pekerjaan, namun karena si ayah sudah terlalu tua, maka istri Tuan Park memilih Kohei sebagai anak muda agar bisa langsung bekerja di tempatnya. Está muy cucho. No, todo bien. Este es el que va a trabajar aquí. Tú a trabajar. Kohei yang memang membutuhkan uang pun akhirnya bekerja dengan giat. Ibunya sendiri juga mulai bekerja di salah satu konveksi jahit, sementara si ayah yang masih menganggur malah banyak membuat kekacauan dengan membogem orang-orang yang dia temui dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Stop it. Just be careful around those Korean lowlifes, please. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 2000 yang bertepatan dengan malam tahun baru, di mana harapan Kohei dalam tahun itu adalah ingin kembali ke Korea apapun yang terjadi. Ready to go back to Korea at any time. Di sebuah kafe sederhana, terlihat Sersan Park dengan keponakannya tengah mendiskusikan tentang rekan mereka yang mungkin saja berkhianat bernama Suyong, di mana si ponakan meminta pamannya untuk menjaga orang itu sehingga mereka bisa terhindar dari yang namanya pengkhianatan. Rebels, customs, you can handle them all. How does that sound to you? You need someone you can trust. That's what I meant before. Ketika sedang berbincang itulah, Sersan Park tak sengaja melihat rekannya atau ayah Kohei baru saja ditendang dari sebuah kasino, sehingga Park yang tak ingin ada perselisihan lebih lanjut pun langsung mendatangi mereka dan meminta agar petugas kasino melupakan kejadian ini. ¿Cuánto necesitas?
Setelah kejadian itu, si ayah disuruh untuk pulang, sedangkan Kohe dan Sersan Park memilih untuk jalan-jalan terlebih dahulu, di mana Park menceritakan tentang pertama kali dia ke Bogota sebagai penjual dalaman wanita dan sering disebut kecoa oleh semua orang. Namun meski begitu, pada akhirnya Park tetap bertahan, bahkan sekarang menjadi ketua perdagangan bagi masyarakat Korea yang ada di sana. What are you, 22? That's how old I was when I came to Colombia. Di tengah perbincangannya, Park dicegat oleh seorang ketua asosiasi pedagang Kolombia bernama Alexandro untuk sekedar minum dan mempererat hubungan tali silaturahmi mereka. You're different from your dad and from the other Korean expats. I mean, you're loyal. Sejak percakapan semalam, Kohe mendapatkan kepercayaan dari Park untuk melakukan penjemputan barang di kantor Bea Cukai bersama satu supir Meksiko bernama Miguel yang nantinya akan disambut oleh bapak berkumis bernama Soyong sebelum melakukan pengangkutan. Vamos a hacer una combinación del puta, hermano. Dan inilah Soyong. Tanpa perlu banyak bicara, Soyong segera menyuruh Kohe dan Miguel untuk mengangkut barang, kemudian mengurus perizinan dengan pihak Bea Cukai. Namun meski sudah lolos dari orang-orang korup, ada juga satu kondisi yang membuat mereka harus tertahan terlebih dahulu, yang hal itu terjadi ketika ada tentara nasionalis yang tak bisa disogok dengan uang. Los documentos, por favor. Señor, no me escucha. Los documentos. Ketika Soyong akan menyelesaikan masalah si nasionalis, dia meminta Kohe dan Miguel untuk menunggu di persimpangan selama kurang lebih 1 jam. Namun meski begitu, petugas Bea Cukai berhasil menemukan mereka, sehingga Miguel yang tak ingin terjadi masalah pun langsung turun mengajak para petugas itu berbicara dan berharap bisa melepaskan mereka. A ver. Que abra y se baje del vehículo. Entah apa yang terjadi, tampaknya Miguel telah gagal dalam negosiasinya sehingga Kohe tak punya pilihan lain selain kabur dari sana agar barang dagangan milik Park bisa segera sampai ke tempatnya sehingga mobil truk yang dikendarai oleh Kohe mengalami benturan cukup keras, sedangkan mobil polisi juga mengalami nasib yang sama, di mana Kohe yang ingin segera bebas dari sana pun langsung bergegas melarikan diri dengan membawa beberapa barang bersamanya, tetapi pada akhirnya, Park harus turun tangan untuk membereskan masalah anak buahnya, dan dengan satu pelukan bersama petugas Bea Cukai, dia berhasil mengeluarkan Kohe dari penjara. Sekaligus, truk yang disita oleh pihak Bea Cukai kini sudah dikembalikan dan langsung diangkut oleh Miguel untuk dibawa pulang ke tempat pemiliknya. Get up. Let's go home. But nothing is impossible. And my ass. Sekembalinya dari penjara, Kohe mengikuti sebuah pesta yang diadakan oleh Park dan seluruh pedagang yang ada di sana, di mana Kohe tiba-tiba saja menjadi rebutan bagi keponakan Park bernama Park Junior dan Soyong yang baru 1 kali dia dan Kohe bekerja sama sehingga beruntung Park keburu datang dan langsung melerai kejadian itu. Bahkan dia meminta semua orang yang ada di sana untuk segera pulang karena pesta telah usai. Go home, all of you. Party's over. Ketika sedang berdua saja bersama Kohe, Park menjelaskan jika zona hidup di tempat ini hampir sama dengan 6 ajaran Buddha, karena ternyata tempat mereka saat ini terbagi menjadi 6 zona, sedangkan mereka semua masih berada di zona 1 sebagai orang biasa. And this country is the essence of that. Here and now, we're in Zone 6, where the rich people live. I want you to survive and make it here to Zone 6. Sejak kejadian itu, hari demi hari Kohe lewati sebagai supir bersama Soyong dan semuanya, di mana hal itu berlangsung selama beberapa tahun sampai tahun 2002, yang membuat kedekatan Kohe dengan Soyong semakin terjalin sehingga membuat Sersan Park menjadi cukup gelisah dibuatnya. Okay, let's go get a drink. Sounds good. Hey, you little shit. Di suatu malam, tepat ketika semua orang sedang berpesta di dalam klub, terlihat Kohe diajak berbincang oleh salah satu rekan Soyong bernama Jaewon, di mana dia ingin mengajak Kohe agar berbelot dan melakukan bisnis sendiri tanpa ada campur tangan dari Sersan Park, di mana langkah pertama mereka akan dilakukan bersama Soyong demi menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. This is Soo Young's plan. Don't you know him by now? Unless you want to be just someone's errand boy.
Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja terjadi kekacauan dari lantai bawah di mana Jaewon dan Kohe lantas segera turun ke bawah untuk melerai kejadian itu, tetapi setelah kejadian itu, baik Sersan Park dan Soyoung memarahi anak buahnya yang terlibat dalam pertarungan tadi, di mana Soyoung tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan malah mengajak si anak buah untuk diskusi terkait produk baru yang akan segera mereka jual. You can hire Zakaria for like $100 here. So what was the deal with the gun? Tak berselang lama, datanglah Kohe membawa senjata milik Jaewon atas perintah Sersan Park agar mengembalikan senjata itu kepada pemilik aslinya. Have you ever heard of anyone becoming successful after working for that guy? You can't. There's no way. Di tempat lain, terlihat Sersan Park dan Park Junior sedang berbincang terkait Kohe yang semakin hari mulai menarik perhatian semua orang, di mana Park Junior menanyakan tentang alasan kenapa pamannya mengirim Kohe kepada Soyoung, yang kemudian si paman menjelaskan jika berniat untuk menguji Kohe apakah dirinya akan berpaling kepada Soyoung atau tetap berada di pihaknya. Cookie? Why? You don't trust Cookie. Why did you send Cookie to Soo-young? Esok hari di hari pengangkutan, Miguel mendapat perintah dari Sersan Park untuk seolah tak melihat jika nanti Kohe membawa mobil miliknya, karena ternyata hal itu dilakukan untuk mengecoh Soyoung yang juga menerima paket dari Korea, di mana untuk menandakan barang milik Park dan Soyoung terdapat pada bagian label warna dengan Park berwarna oranye, sedangkan Soyoung berwarna biru. Las cajas de Soo-young son de cinta azul. Kohe yang mendapat pesan untuk mengambil paket berlabel orange pun berangkat terlebih dahulu, sedangkan Miguel masih sibuk bermain dengan supir lain yang ternyata alasan kenapa Kohe berangkat pertama karena dia mengganti label warna terlebih dahulu agar Park terkecoh dan Soyoung bisa mendapatkan paketnya dengan aman. Cookie, your job is to bring them to me. Remember, the orange stickers. Rupanya alasan Kohe berkhianat kepada Sersan Park tiada lain karena dirinya merasa sudah dikhianati, bahkan sampai harus diuji kelayakan terlebih dahulu, di mana hal itu dia ketahui dari Soyoung sekaligus mendengar pembicaraan Sersan Park dan Park Junior ketika semalam dia baru pulang dari rumah Soyoung. Betapa bahagianya Soyoung ketika dirinya mendapati barang miliknya sudah aman di dalam gudang, sedangkan Park sendiri merasa sangat jengkel akibat dirinya yang gagal dalam misi kali ini dan hanya mendapatkan barang yang tidak berharga. Kini Soyoung, Kohe, dan Jaewon mulai menjual jaket yang sudah direncanakan oleh Soyoung sejak awal, di mana penjualan jaket itu teramat sangat cepat membuat warga lokal yang tiada lain adalah Alexandro sangat merasa kesal, di mana dia memutuskan untuk ikut menjual jaket tersebut, namun kurang laku karena kualitasnya sangat jauh berbeda dengan yang Soyoung jual. Soo-young was right. Dikala sudah merajai pasar, Soyoung dengan cepat mendekati Sersan Park untuk bekerja sama demi mendapatkan jalan untuk terhubung dengan pihak bea cukai, di mana Park yang juga diuntungkan dalam hal itu tak menolak dan memutuskan untuk melakukan kerjasama. Sergeant Park. But money helped people forget all that. Dengan uang yang melimpah, mereka mulai mengirimkan uang ke berbagai pabrik yang ada di negara lain seperti Cina dan Korea, yang hal itu dilakukan agar kerjasama mereka dengan pihak luar bisa berjalan lancar, terutama bagi penyuplai barang dagangan untuk mereka. Money equaled peace. Kohe membeli rumah untuk orang tuanya di zona 3 atau bisa disebut sebagai zona menengah, di mana kedekatannya dengan Soyoung kian terjalin setelah mereka bekerja sama dan merasakan suksesnya berdagang di Kolombia. Dan ketika sedang hiburan, Kohe dan Soyoung saling bercerita, terutama Soyoung yang ingin membangun sebuah hotel di tempat tersebut, di mana Kohe hanya meminta Soyoung agar memasukkan dirinya dalam cita-cita tersebut. Di tengah cerita itulah, Soyoung memberikan jam tangan Rolex miliknya kepada Kohe sebagai tanda jika dia sangat menyayanginya. This is nice. And I'm so thankful they did. I love this. Di tempat lain terlihat Alexandro menemui petugas bea cukai untuk mengadukan terkait orang Korea yang sudah mulai mendominasi pasar lokal, di mana Alexandro meminta si petugas untuk menyita semua barang milik Korea tepat sebelum malam tahun baru. Relájese, marica.
Setelah pembicaraan dengan Alexandro, Soyong dengan konvoynya yang membawa truk barang dagangan tiba-tiba saja dihentikan oleh petugas perbatasan yang bersamaan dengan itu, hujan es tiba-tiba saja muncul yang membuat markas perbatasan dan mobil yang digunakan Soyong hampir hancur. Singkat cerita, semua orang Korea yang masuk ke dalam sindikat dagang Sersan Park berkumpul di aula pertemuan di mana Park meminta agar mereka saling mengeluarkan pendapat terkait langkah apa yang harus mereka lakukan saat ini, di mana Jaewon menyarankan mereka agar pergi ke sebuah wilayah bernama Kukuta di Venezuela yang meskipun barang penyelundupan sangat melimpah di tempat itu, namun banyak tentara revolusioner sehingga membuat perjalanan menuju ke sana akan sangat berbahaya. I don't want to hear another fucking word unless you got a plan. Di tengah kebimbangan itu, Kohe mengajukan dirinya untuk pergi ke area Kukuta, di mana semua orang yang ada di sana langsung mempertaruhkan hartanya untuk Kohe bawa, yang membuat Kohe sedikit kepikiran karena membawa uang yang sangat banyak. Alright. It's dangerous to go alone with all that cash. Ketika sedang merenung di rumahnya, si ayah dengan wajah yang dipenuhi luka tiba-tiba saja datang memasuki kamar dengan menodongkan senjata ke arah Kohe, di mana si ayah yang saat itu sedang memegang senjata pun berhasil mengambil uang itu dan membawanya pergi bersama seorang wanita yang sedari tadi menunggunya di dalam mobil. Di tengah pengejaran yang sedang berlangsung, tiba-tiba saja sebuah motor mendatangi mobil si ayah yang membuat mobil itu langsung berhenti, sedangkan Kohe sendiri memilih untuk berlari mendekati mobil ayahnya karena mobil yang Kohe kendarai malah menabrak hidran dan tak bisa dikendarai lagi. Setelah kejadian tersebut, Kohe langsung pergi ke tempat para pedagang Korea berada, di mana ia lekas meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang yang ayahnya bawa. Namun karena jumlah uang itu tak sedikit, Kohe malah mendapatkan semprot dari beberapa pedagang yang masih syok atas kehilangan uang mereka. Pay you back. Sorry. I'll pay you back. Di rumah berkabung, terlihat hanya Soyong dan Jaewon saja yang melayat si ayah, di mana kedatangan Soyong ke sana untuk memintanya pergi ke tempat lain dan memberikannya sedikit bekal untuk dia bisa bertahan hidup. My store's here. I'm not going anywhere. You stupid idiot. Di tengah pembicaraannya dengan Soyong, tiba-tiba saja Jaewon nyeletuk jika barang mereka yang disita oleh bea cukai ini diserahkan kepada Alexandro, hingga Kohe yang marah akan hal itu pun memutuskan untuk pergi ke gudang Alexandro meski dia harus pergi sendirian saja. What do customs do? Get out of here. Sesampainya di gudang, dia langsung disambut oleh seorang penjaga di sana yang mencoba untuk menghadangnya sehingga tak lama setelah kejadian itu, Miguel dan seluruh supir Korea datang untuk membantu, yang hal itu atas perintah dari Park yang mengetahui jika anak buahnya sedang berada dalam bahaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sersan Park yang ingin meluruskan sesuatu pergi menemui Alexandro di kantornya, di mana pertengkaran kecil terjadi antara mereka, dan setelah pertengkaran itu berhasil diatasi, mereka berdua langsung minum-minum di rumah Alexandro. Yang tak lama, datanglah Kohe dengan keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja, dan tiba-tiba... Así que todo va a estar bien. Did you know? Know what? Hijo de puta ladrón. Oh, no. Sejenak, kita akan dibawa mundur ke waktu tepat sebelum Kohe datang ke rumah si Alexandro. Saat itu, Kohe sedang berkendara sambil teleponan bersama Jaewon terkait apakah Kohe baik-baik saja atau tidak. Dan ketika sambungan telepon masih tersambung dari arah belakang, Kohe melihat seorang pengendara yang terus mengikutinya sehingga... Di detik-detik Kohe hampir mati, rupanya orang yang mengejarnya adalah sosok pembunuh bayaran yang dikirimkan oleh Alexandro, dan ketika dia hampir ditembak, Kohe langsung melipat gandakan bayaran si pembunuh jika dia bersedia untuk melakukan keinginannya.
Sepulangnya dari rumah si Alexandro, Kohei ditangkap oleh mantan pegawai bea cukai yang kini sudah naik jabatan, di mana Jaewon sebagai teman dekat dari Kohei pun langsung mendatanginya, berbicara dengan si mantan pegawai dan memberinya sedikit cindera mata berupa uang sogok yang hal itu berhasil mengeluarkan Kohei dari penjara. Toha bebas, Kohei kembali berafiliasi dengan si pembunuh bayaran untuk menghabisi para perampok yang sejak dulu menjadi cucuk di kehidupannya, termasuk si wanita yang sudah membunuh ayahnya, di mana kejadian pembunuhan Alexandro dan hari ini membuat semua pedagang Korea menyimpan sedikit ketakutan kepadanya. Nos vemos, amigo. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, di mana Kohei kini terlihat lebih keren dan berwibawa daripada dirinya di 3 tahun sebelumnya. Sesampainya di Bogota, lebih tepatnya kantor ketua dari sindikat perdagangan yang ternyata kali ini sudah dipegang oleh Kohei, di mana dia di hadapan Soyoung dan Jaewon mengatakan akan menerima sebuah undang-undang bernama Undang-Undang Anti Penyelundupan, di mana Soyoung yang mendengar hal itu tentu merasa sangat marah karena selama ini semua orang Korea selalu melakukan penyelundupan, sehingga jika undang-undang tersebut disahkan, maka semua orang Korea yang ada di Bogota akan terkena imbasnya. This is them trying to push Koreans out of San Andresito. You know that, so why are you saying all this? Be prepared. I'm the one calling the shots now. Sebagai orang yang dulu membawa Kohei dan mengajarkannya beberapa hal terkait perdagangan, Soyoung tentu merasa kesal dengan tingkah laku Kohei ini, di mana kekesalan dan kesedihannya semakin menjadi ketika dia melihat beberapa orang polisi membakar barang dagangan milik Soyoung tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kohei yang sudah berafiliasi dengan pihak bea cukai memintanya agar tidak perlu turun tangan dan menghancurkan semuanya. Namun karena masyarakat tidak mau menurut, membuat si pimpinan bea cukai tersebut tidak dapat melakukan apa-apa, sehingga ia hanya bisa melakukan hal seperti ini. Dan inilah Sersan Park sekarang tampak lebih tua dan caludih, seolah sudah tidak memiliki kekayaan lagi. Bahkan dirinya sendiri memutuskan untuk mundur dari kursi jabatan dan membiarkan Kohei yang mendudukinya. Sure, I'm the president of the Korean Colombian Association, but it's just a title. Ketika pulang kembali ke kantornya, Kohei mendapati Soyoung sedang berada di ruangannya menatapi sebuah miniatur bangunan yang nanti akan Kohei bangun, di mana Kohei yang masih ingat dengan cita-cita mereka pun mengatakan akan membangun mall yang sudah mereka cita-citakan dulu, di mana Soyoung yang mendengar hal itu merasa emosi karena Soyoung sudah merebut satu-satunya hal yang sangat dia impikan. It was our dream. Dalam sebuah rapat, Park Junior yang tidak pernah setuju dengan apa yang Kohei katakan pun menjelaskan dalam rapat itu terkait para pedagang yang akan membuat asosiasi baru, pergi ke wilayah baru, dan menciptakan pasar baru yang mungkin lebih berpeluang daripada tempat mereka saat ini. Ketika selesai rapat, para pedagang kembali mengadakan rapat baru yang kali ini tidak ada Kohei di dalamnya, di mana Kohei sendiri tak mempermasalahkan hal itu, meski tampak jelas di wajahnya jika para pedagang terlihat sangat membencinya. Bahkan ketika Kohei hendak naik mobil untuk pergi, tiba-tiba setelah sembuh dari lukanya, Kohei dan Sersan Park pergi menuju ke sebuah rumah yang ternyata adalah milik seorang dokter akupuntur yang menjual batu zamrud secara ilegal. Yang tak lama setelah Kohei pergi, Soyoung juga pergi ke sana untuk mengambil zamrud pesanannya. Namun tepat sebelum pergi, Soyoung mendapatkan panggilan dari Kohei yang mengatakan jika ledakan kemarin adalah ulahnya sendiri, yang hal itu harus dia lakukan. Karena jika tidak seperti itu, maka otoritasnya di lingkungan pedagang akan sangat terganggu, yang besar kemungkinan melahirkan banyak sekali permusuhan dan pengkhianatan, sehingga Kohei tidak mempunyai pilihan lain selain harus mengeksekusinya. I'm going to... Don't move now. This won't hurt. Setelah Soyoung mati,
Kohe ditemani Sersan Park pergi ke sebuah tempat antah berantah untuk menguburkan jasad Soyong di tempat itu, di mana Kohe mengembalikan jam tangan yang dulu Soyong berikan kepadanya agar dia bisa melupakan kenangan indah yang dulu sempat terjadi di antara mereka. Di perjalanan pulang, Sersan Park meminta izin untuk kencing terlebih dahulu di sebuah tebing, dan ketika Kohe sedang berada di dalam mobilnya sendirian, tiba-tiba di sana Park menjelaskan jika dia sangat membenci Kohe akibat perbedaan luar biasa yang dia miliki dari orang Korea lain, dan orang yang baru saja menembaknya adalah anak sulung Alexandro atau orang yang pernah Kohe habisi 3 tahun yang lalu. Seriously, I don't know what's keeping me here. You're a little too different. Mendengar hal itu, tidak ada satupun keraguan dalam diri Kohe, di mana dia langsung membuka kaca jendela mobil anti pelurunya dan Say hello to Alejandro's eldest son. tamat ending yang sangat membagongkan.